Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah masih memberi kita nikmat iman dan nikmat kesehatan. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah contoh suri teladan bagi kita semua. Baik, insyaallah pada tugas hari ini yaitu membuat video pembelajaran. Pertama-tama kami perkenalkan nama dulu. Nama saya Musawir SPDI, kelas PAI 4, PPG PAI Bat 3 UIN Datuk Karamak Palu. Baik, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Baik, dalam menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Tetapi sebelum kita masuk pada materi inti, kita harus tahu dulu apa kompetensi inti yang akan kita pelajari. Kompetensi inti pengetahuan yaitu pada KD 3.2, yaitu menganalisis Quran Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian pada KD keterampilan, pada KD 4.2.1 yaitu membaca Quran Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur surat ke-24 ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Kemudian pada KD keterampilan selanjutnya yaitu 4.2.2 yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 dengan fasih dan lancar sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian yang harus kita pahami pula sebelum kita masuk pada pelajaran atau pada inti pelajaran yaitu indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yaitu pada indikator pengetahuan yang harus kita pahami yaitu siswa nanti mampu menjelaskan makna isi Quran Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 tentang perilaku larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menggunakan IT. Kemudian indikator yang kedua yang harus dicapai oleh siswa yaitu pada 3.2.2 yaitu menganalisis. Berarti siswa mampu menganalisis Quran Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur surat 24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian pada indikator pembelajaran keterampilan, siswa di sini mampu membaca Quran Surah Al-Isra tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan secara baik dan lancar sesuai dengan kaidah tajwid yang tepat. Kemudian pada keterampilan kedua yaitu siswa mampu mendemonstrasikan Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur tentang perbuatan zina. Inilah indikator pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa pada pembelajaran hari ini. Baik, kemudian kita masuk pada inti materi yaitu memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Apa-apa saja yang harus kita ketahui dalam memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina, yaitu yang pertama ialah pengertian zina. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan zina. Jadi zina adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik
tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kemudian yang kedua, kita perlu juga mengetahui apa hukum zina itu. Setelah kita pahami apa itu zina, maka kita harus tahu apa hukumnya. Maka hukum zina itu, terkait pada hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, atau hal tersebut berdasarkan Quran surah Al-Isra surat 17 ayat 32 yang insyaallah sebentar kita akan tampilkan pula dan kita akan membaca secara bersama-sama. Maka setelah kita pahami hukum zina, kita juga perlu memahami kategori zina. Kategori zina ini ada beberapa yang harus kita pahami. Jangan sampai kita hanya mengetahui bahwa yang penting orang melakukan hubungan suami istri itu sudah dikatakan zina. Melainkan di sini kita harus pahami juga kategorinya, karena zina pula memiliki kategori. Kategori yang pertama yaitu zina muhsan, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Hukum bagi pezina muhsan adalah dirajam atau dilempar dengan batu sederhana sampai meninggal. Ini hukumannya di dunia ini bagi pezina muhsan, yaitu pezina yang sudah balik atau berakal, atau pezina yang sudah menikah. Kemudian kategori kedua yaitu zina gairu muhsan, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Yang kayak anak muda, ya, yang umurnya remaja tapi belum menikah, tapi melakukan hubungan layaknya suami istri. Yang terjadi yang banyak saat ini adalah banyak pemuda yang kita lihat seperti pacaran, sering melakukan hubungan suami istri, sehingga masa depan itu hilang, terputus. Apa yang menyebabkan? Karena dia tidak bisa mengontrol diri sehingga melakukan perzinahan. Inilah yang banyak terjadi saat ini. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian selain kategori zina, setelah kita tahu kategori zina, kita harus pahami pula apa dampak negatif dari zina, apa bahayanya. Yang pertama, dampak negatif dari zina yaitu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasabnya menjadi tidak jelas. Di sini kita tidak tahu nasabnya bagaimana, karena tidak bisa menggunakan nasab dari bapaknya. Yang keempat itu anak hasil zina tidak bisa dinasabkan pada bapaknya. Contohnya itu seorang perempuan ketika melahirkan anak hasil zina dan anaknya perempuan, maka tidak boleh menggunakan binti nama ayahnya atau ayah biologisnya bahasanya. Atau kalau laki-laki tidak boleh menggunakan binti laki-laki yang menghamili perempuan tersebut, sehingga anaknya itu tidak boleh menggunakan nama bin atau binti di belakangnya, karena bukan ayah kandung tapi menjadi ayah biologis. Kemudian yang kelima, anak hasil zina itu tidak berhak mendapat warisan. Inilah dampak negatif dari perbuatan zina. Kemudian setelah kita jelaskan tentang hal-hal itu, kita melangkah kepada ayat-ayat Al-Quran tentang larangan mendekati zina. Ini perlu kita pahami. Dalam Quran surah Al-Isra ayat surat 17 ayat 32, di sini dibahas tentang bagaimana larangan menjauhi zina. Baik, mungkin kita bisa lihat dari tampilan layar ini tentang atau ayat Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Baik,
mungkin bisa diperhatikan sambil saya membacanya dan kita bisa mendengarkan dan bisa diulang bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Kemudian dasar hukum selain pada Quran surah Al-Isra terdapat pula pada Quran surat An-Nur, ya. Surat ke-24 ayat 2. Nah, mungkin kita bisa lihat sama-sama ayatnya dan kita bisa membacanya juga bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Shadaqallahul azim. Inilah dasar hukum dari tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, setelah kita membaca ayat Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2, maka kita juga perlu memahami hukum tajwid yang ada pada bacaan tersebut. Nah, sehingga dalam membaca ayat tersebut kita bisa membaca dengan baik dan tepat karena kita mampu memahami hukum tajwid. Nah, maka mari kita melihat dan kita sama-sama melihat hukum tajwid apa saja yang tampil pada Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Nah, kita bisa lihat lafal dengan hukum tajwid yaitu wahidim minhuma. Nah, kenapa bisa hukum tajwidnya idgham bigunnah? Karena ada tanda tanwin kasrotain, yaitu baris dua di bawah bertemu dengan huruf mim. Nah, maka hukum bacaannya adalah idgham bigunnah, maka dia harus atau wajib berdengung. Kemudian hukum tajwid yang kedua yang ada pada Quran surah An-Nur yaitu in kuntum, yaitu ikhfa hakiki. Kenapa bisa disebut ikhfa hakiki? Karena ada nun sukun, nun yang tidak punya baris bertemu dengan huruf K, maka dia dibaca atau disebut ikhfa hakiki, yaitu dibaca samar-samar atau dalam cara membacanya menggunakan eng, yaitu in kuntum. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ta'ifatum min, yaitu idgham bigunnah. Mengapa bisa idgham bigunnah? Nah, karena ada tanda dhammatoin bertemu dengan huruf mim, yaitu tun dengan mim, sehingga hukum bacaannya idgham bigunnah, berdengung. Sehingga ketika dibaca yaitu ta'ifatum min, tidak boleh ta'ifatu min, tapi ta'ifatum min, sehingga dibaca idgham bigunnah. Kemudian yang keempat, hukum tajwid yang ada pada Quran surat An-Nur yaitu az-zaniyatu. Nah, kenapa di situ az-zaniyatu hukum tajwidnya adalah alif lam syamsiyah? Di situ karena ada
alif dengan lam bertemu dengan huruf za. Huruf za. Jadi disebut alif lam syamsiah. Dan mungkin masih banyak lagi hukum tajwid yang bisa kita dapatkan pada Quran surat An-Nur. Setelah kita sudah pahami hukum tajwid, maka bacaan kita bisa baik dan sempurna. Maka setelah kita membaca Quran surat An-Nur dan Quran surah Al-Isra, maka kita bisa memahami kandungan yang terdapat pada Quran surat Al-Isra. Kandungan yang terdapat pada Quran surah Al-Isra yaitu secara umum. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Kemudian kandungan ayat yang terdapat pada Quran surat An-Nur surat 24 ayat 2 yaitu yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Dan kandungan yang kedua yaitu orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Setelah kita pahami ayat, kandungan dan hukum tajwid, maka kita perlu pula memahami hadis tentang pergaulan bebas dan zina. Maka hadis tentang larangan perbuatan zina yaitu sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5233 yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama mahramnya. Kemudian yang terakhir, terima kasih banyak, sekian dan terima kasih. Dan inilah mungkin yang dapat saya sampaikan dari materi tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.